kesepakatan kelas apa yang diinginkan oleh murid. Jadi bukan kita yang mengatur, tetapi murid di kelas kan tidak mau anak-anak itu memakai sepatu biar bersih, oke, ditulis. Ibu mau seperti ini, ibu mau seperti itu, ditulis semuanya. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan ya. Nah, ini kesepakatan ini menjadi keyakinan kelas. Iya, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya, merah semua. Ya. Silakan yang pertama. Pink semua. Oke, cari lagi. Merah semua. Ya. Ya. Kelasnya itu cita-cita. Membuang sampah pada tempatnya atau apa? Ya, langsung ditulis. Gak usah langsung ditulis. Sok, nah apa ditulis? Boleh, pada kesempatan kelas impian boleh. Bakal sami dah. Langsung dibina serat. Tapi dari serat dia nama langsung dituliskan. Pada contoh mata misalnya kan apa? Kita ambil di sebelah sini. Ya. Boleh, kasih nama boleh. Satu boleh, 3 juga boleh. Sini, sampai. Silakan yang lain. Sok ya.
Ayo. Das. Nacan, siapa yang sudah? Waktunya 30 detik lagi lah. Dikasih waktu. Biar cepat. Sudah, ini. Tong yang sudah boleh ambil. Ambil, boleh ditempel. Biar siap, simpen. Ditempel. Buang sampah pada tempatnya. Berapa cing gede? Besar. Cing gede. Nanti itu buang. Ya, sok. Ini namanya cing gede. Bisa. Lama namaan. Mas. Lah siapa di namaan? Salah. Wah, Ibu tinggal di
Tidak boleh keluar berartinya. Ketika belajar berlangsung. Berlangsung. Yang kedua kita baca lagi. Kelas bersih dan rapi. Kelas bersih dan rapi. Ini termasuk impian tidak untuk kalian? Impian ya. Bagaimana maunya kalau kelasnya tidak bersih dan tidak rapi. Kemudian tidak berkelahi bersama teman. Berarti apa? Baik terhadap teman. Selanjutnya apa lagi? Buang sampah pada tempatnya berarti apa? Untuk kebersihan ya. Samping ya. Ditulis dulu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Wah, bakal banyak. Jadi kalian itu banyak bermimpi. Untuk mewujudkan mimpi itu, ya nanti berarti harus ada kesempatan kelas. Tidak memakai sepatu. Sepatu di apa? Ya, dilepas. Sepatu dilepas ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan nikmat sehat walafiat dan mudah-mudahan yang sedang sakit rekan kita diberikan cepat sehat. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pengibasan dalam kegiatan program guru penggerak di modul 1 ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, perkenalkan mungkin sudah tidak asing lagi. Nama saya Ella Herawati, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN 1 Hermana, Kabupaten Garut. Dalam program guru penggerak ini, yang baru saya pelajari modul 1 yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada filosofi Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Modul pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah tuturi handayani atau lebih lengkapnya ing arsa susulodo ing madyo mangunkarsa dan tuturi handayani, yang berarti kita sebagai guru berada di depan memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik di tengah kita menciptakan prakarsa atau perubahan dan ide, dan tuturi handayani di belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Nah, di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara,
pendidikan adalah suatu bentuk usaha sadar yang menuntun anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik menjadi seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua yaitu pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi bakat dan minat anak-anak, serta sesuai dengan kodrat zamannya, merdeka belajar dengan cara yang menyenangkan. Ibu bapak, sebetulnya ini hanya sebuah filosofi yang sebetulnya dalam kegiatan sehari-hari kita, tentu saya yakin bapak dan ibu sudah melaksanakan ini semua, yaitu menuntun anak sesuai kodrat atau bakat dan minat anak-anak. Kadang saya melihat bila ada anak yang kekurangan, kita mengajarkan berbeda dengan anak yang memang normal ya. Jadi kadang kita di kelas 6 ada salah seorang anak yang belum mampu menulis misalkan, belum mampu menulis mengejar anak-anak yang lain. Jadi dia diberikan tulisan yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian kodrat bakat, kodrat pada zamannya. Kadang kita sebagai guru hanya memerintah atau membuat anak itu, cara belajar itu begini, kalian harus menulis ini, kemudian nanti mengerjakan itu. Tetapi pada kodrat zaman yang diinginkan di filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus mengikuti kodrat zaman kita. Seperti apa? Misalkan pada saat sekarang kita bisa memanfaatkan IT, seperti pada waktu kemarin kita melaksanakan daring, kita juga bisa memanfaatkan WhatsApp atau Classroom atau juga Zoom meeting seperti itu. Atau juga kita memakai IT, misalkan mengajar anak dengan cara menayangkan gambar-gambar atau video-video supaya anak itu tidak jenuh, yaitu seperti merdeka belajar dengan cara yang menyenangkan, yang diinginkan itu seperti apa. Nah di sini contoh penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya laksanakan, mungkin menuangkan kisah Nabi dalam bentuk gambar dan poster. Jadi anak itu supaya tidak bosan, tidak jenuh, saya menyuruh mereka membuat gambar atau poster, tetapi di sana memuat tentang kisah-kisah Nabi. Nah di sini ada screenshot link YouTube saya. Bapak Ibu boleh kalau lagi selesai Bapak bisa dilihat-lihat mungkin. Yang kedua, membuat lagu atau hafalan dengan nada lagu agar mudah diingat. Ini juga sering sudah dilaksanakan ya, terutama untuk senior-senior saya Bapak. Jadi untuk supaya diingat, kita juga menyisipkan sebuah lagu atau nada-nada tertentu supaya gampang diingat. Misal seperti saya hafalan tentang nabi-nabi yang menerima kitab. Saya menghafalkan kepada anak itu seperti Taurat ke Nabi Musa, Zabur ke Nabi Daud, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi Muhammad. Mungkin itu salah satu cara supaya anak mudah mengingat dan juga merasa dia itu hatinya menyenangkan karena bernyanyi, tetapi kita menyisipkan hal-hal yang baik atau ilmu-ilmu pelajaran kepada mereka. Yang mungkin untuk yang kedua yaitu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah di sini yang diharapkan Mas Menteri, mungkin guru penggerak itu diharapkan mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid dan juga inovatif. Bapak Ibu guru, nilai guru penggerak ini mungkin bukan hanya untuk guru penggerak saja, tetapi untuk kita semua harus mampu atau harus memiliki nilai guru penggerak 5 poin ini. Yang pertama mandiri, kita harus mampu menyelesaikan tugas-tugas kita tanpa bantuan orang lain dengan baik. Ya mungkin, tetapi jika
memang kita tidak mampu ya Bapak, kita bisa yang poin ketiga, kita berkolaborasi atau berkolaboratif dengan teman-teman sejawat kita tentang bagaimana menyelesaikannya. Kemudian di poin yang 2 itu ada yang disebut reflektif. Reflektif itu artinya melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Oh iya, saya mengajar tadi itu seperti ini, berhasil tidak ya? Mungkin di akhir kita kalau saya sendiri sering bertanya kepada anak, bagaimana anak-anak dengan belajar seperti ini, apakah mudah dipahami atau senang atau seperti apa? Mungkin itu yang dimaksud dengan reflektif. Yang keempat, berpihak pada murid, yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Jadi kita harus punya nilai bahwa segala sesuatu kita mengajar itu berpihak pada murid. Yang kelima, inovatif, yaitu mempunyai ide baru untuk merelasikan dalam pembelajaran. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa kita itu harus inovatif, menciptakan sesuatu agar anak itu belajar merasa menyenangkan. Selanjutnya ada peran guru penggerak. Nah, mungkin ini juga peran untuk guru kita semua, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas, jelas ya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya komunitas praktisi di sini yaitu kita bisa menggerakkan seperti ada kegiatan KKG atau kalau PAI KKG, kalau itu ada MGMP seperti itu. Jadi kita harus mampu menggerakkan komunitas seperti itu. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Ya, mungkin yang poin 3 ini kita juga harus mampu memberitahu orang lain apa yang mereka belum ketahui, dan juga kita saling berkolaborasi, saling sharing demi apa? Demi kemajuan anak didik kita. Dan keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ya. Jadi saling berhubungan dengan poin 3, mendorong kolaborasi antar guru, yang artinya kita harus saling kerjasama dengan guru-guru yang lain. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid yang mandiri, murid yang bisa memimpin dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 itu ada 6 poin atau 6 keinginan yang dicapai. Dan kemudian di tahun 2020 Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim menyebut pedoman tersebut adalah dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama ada berkebinekaan global. Ini kurang jelas ya, coba saya lihat. Nah, di sini ada profil belajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu bapak, sebetulnya ini hanya teori. Pada kenyataan di lapangan, alhamdulillah, dan saya yakin juga semua guru sudah melaksanakan ini semua ya, seperti berdoa sebelum belajar, membaca ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna, dan juga bersalaman ketika berpapasan dengan guru. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya seorang anak diharapkan dapat menghargai perbedaan budaya, adat, kebiasaan, agama, dan lain sebagainya. Misal dari ras atau perbedaan rambut juga, anak itu diharapkan mampu menghargai itu semua. Yang ketiga, gotong royong, yaitu mampu bekerja sama, membagi tugas agar cepat selesai. Sering ya ketika kita bersih-bersih, anak ada yang bergotong, ada yang ngorek, ada yang menggunting atau apapun. Nah, itu mungkin bukti nyata dari gotong royong itu sendiri. Yang keempat adalah kreatif, yaitu mampu memodifikasi seperti yang kita lakukan kepada anak, membuat sebuah kerajinan dan lain-lain. Yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak berhenti hanya sampai di situ. Jadi anak itu diharapkan mampu bernalar kritis.
dan mampu menerima hal-hal yang baru. Ketika pada suatu hari bahwa ada pengetahuan bahwa bola atau bahwa dunia itu datar, mereka meyakini. Tetapi pada kenyataannya ada sebuah pembaharuan bahwa bola dunia itu atau bumi itu ternyata bulat. Nah, kita harus harus mampu menerima pengetahuan yang baru tersebut. Seperti kita menjadi seorang guru, kita juga harus bernalar kritis. Ketika ada kurikulum baru, ya seperti kurikulum 2013, kita harus mengikutinya. Ketika sekarang mungkin yang digembor-gemborkan adalah kurikulum yang tadi, yaitu yang seperti ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai guru harus mampu menerapkan dan harus menerima apapun sesuai apa yang dianjurkan. Itu yang dimaksud dengan bernilai kritis, bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, yaitu mampu melakukan sendiri. Kemudian Bapak Ibu ada juga modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak memiliki visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, berbudaya positif, santun, berperilaku, unggul dalam prestasi, dan terdepan dalam inovasi melalui Merdeka Belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu, setiap orang atau setiap sekolah atau setiap guru pasti memiliki visi atau tujuan masing-masing untuk mewujudkan peserta didik yang seperti apa yang diharapkan. Ya, mungkin tidak akan sama ya. Nah, agar visi dapat terwujud, kita itu harus melihat terlebih dahulu apa kekuatan dalam diri kita, kekuatan dari luar, dan juga ada salah satu yaitu menerapkan pendekatan Bagja. Jadi satu, kita harus melihat kekuatan dalam diri kita itu apa. Yang kedua, kita harus melihat kekuatan dari luar itu apa saja. Dan yang ketiga, kita harus punya cara atau metode untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, yang disebut dengan kekuatan dalam diri kita itu mungkin kalau untuk saya yaitu yang ini ya, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Ini termasuk ke dalam kekuatan dalam diri kita. Mungkin tambahannya ada semangat yang tinggi ya, atau bisa ditambah lagi mungkin kekuatan dalam diri kita itu dorongan atau dukungan dari orang lain, baik itu dari keluarga ataupun dari teman-teman. Nah, di sini juga kekuatan dari luar ya tidak terlihat, baiknya ini. Nah, kekuatan dari luar yaitu murid, kemudian kepala sekolah, ada juga rekan sejawat. Nah, ini menentukan terwujudnya visi yang ingin kita gapai. Terus juga ada orang tua dan komite, karena tidak setiap anak itu lamanya di sekolah ya, karena nah ini termasuk juga berkolaborasi dengan orang tua. Ada juga pengawas sekolah, komunitas, dan juga dinas pendidikan yang lainnya. Ini merupakan visi dari kita sebagai baik sebagai guru ataupun dari sebagai guru penggerak. Nah, di sini ada juga yang disebut Bagja atau inquiry apresiatif, yaitu IA. Mohon maaf kurang jelas, mungkin nanti saya bisa share PPT-nya. Merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan. Ya, jadi sebuah metode yang bisa kita terapkan agar bisa terwujud. Nah, seperti itu mungkin pengertian sempitnya. Nah, di sini Bagja itu B-nya membuat pertanyaan utama, dan yang kedua ambil pelajaran,
Yang ketiga, gali mimpi, apa mimpi kita, dan juga jabarkan rencana. Dan kemudian yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Jadi Bapak Ibu, setiap apapun yang ingin kita gapai, memang secara baiknya kita harus memiliki persiapan atau tata cara untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi seperti itu ya, keinginan pada program guru penggerak di modul 1.3 ini. Dan yang terakhir di sini ada modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif maksudnya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita untuk memahami konsep budaya positif dan beberapa bagian yang perlu kita cermati. Nah, ini mungkin di budaya positif ini mungkin ada 6-7 poin ya. Kalau yang tadi mungkin tidak terlalu rumit, saya juga ya kalau yang ini emang lebih agak rumit ya. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma belajar. Kita harus mengubah stimulus respon dengan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Nah, kalau di sini kita lihat kebutuhan kita itu sama secara realitanya ya, tentang dunia itu. Tetapi pada kenyataannya kita kebutuhannya berbeda. Ya, semua orang melihat yang sama, tetapi pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda keinginannya, kebisaannya, cek kebiasaannya berbeda. Kadang kita orang lain itu bisa mengontrol saya, seperti Bapak bisa mengontrol Ibu Lastri, bisa mengontrol saya misalkan. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, karena kita juga mungkin punya anggapan yang lain tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang sikap kita yang kita keluarkan seperti itu. Kemudian ada juga kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita kepada siswa osok dipaksa menulis misalnya karena dibujuk tidak bisa, akhirnya kita kamu tidak mau menulis sesudah sekian banyak bujukan rayuan tetapi tidak bisa, akhirnya kita memaksa. Nah, seharusnya sebagai teori kontrol kita harus berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Bukan kemarin, mungkin sudah sebulan kebelakang saya mendapati murid di kelas 4. Dia itu tidak mau menulis, namanya Ardika. Ardika itu tidak mau menulis, tetapi bukan tidak mau menulis, tetapi dia itu ketinggalan. Sampai dia greget, mungkin dia diri keserik, buku nanti marah kepada diri sendiri. Dibujuk susah. Akhirnya ya saya tidak memaksakan untuk dia menulis. Akhirnya udah Dika, kamu menulisnya satu jajar aja gitu. Udah makin lama, udah satu bait saja. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang dia ingin menulis. Begini anak-anak, saya suka bilang kepada anak-anak, setiap anak itu berbeda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Jadi dalam cara menulis pun berbeda. Jadi jangan gemper. Sahur saya teh, ketika anak yang lain, teman-teman yang lain sudah beres, kalian belum misalkan. Jangan gemper, karena apa? Perbedaannya. Mungkin kalian gampang menulis, tetapi misalkan aksaranya jelek dan yang lama aksaranya bagus. Kemudian juga model berpikir tentang keamanan. Nah, harusnya sebagai teori kontrol kita berpikir tentang menang dan juga menang.
Nah, di sini yang dimaksud disiplin. Kalau kita, termasuk saya sendiri mungkin berkata bahwa disiplin itu adalah aturan yang harus dipatuhi, yang tidak boleh dilanggar. Tetapi pada kenyataannya disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, seperti kita misalkan kepada anak untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Baru dah isuk-isuk teh kudu nama ini. Nah, mungkin itu disiplin menurut kita sekarang gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Singkat lagi mungkin dilanjut kepada motivasi perilaku manusia. Nah, kita untuk menerapkan disiplin itu perlu memiliki motivasi, baik dari motivasi eksternal maupun motivasi internal. Nah, di modul 1.4 ini budaya positif diharapkan seorang siswa itu memiliki motivasi dari internal, bukan dari eksternal. Contoh seperti apa yang eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kadang anak itu berpikir begitu. Lamun anak abi dikerjakan tugas, abi sieur dilarikan. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Di sini biasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, biasa nama kalau saya mengerjakan tugas atau nilai 100 saya dikasih uang oleh ibu era 2.000 misalkan. Jadi ketika anak nilai 100 ibu era tidak memberikan 2.000, maka motivasi eksternal itu akan hilang. Anak kadang tidak akan mau melakukan lagi kedisiplinan tersebut. Nah, yang diharapkan motivasi perilaku manusia itu yaitu disiplin internal. Seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila di kelas saya selalu bisa membersihkan, di halaman saya selalu bisa membersihkan. Oh iya, nanti saya akan terbiasa untuk bebersih di rumah. Saya tidak akan merasa kecapean. Ya, seperti itu mungkin yang diharapkan. Kemudian di sini juga ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ya, budaya positif itu mengubah mengapa tidak peraturan kelas, karena peraturan itu kesannya menghukum atau diatur. Jadi kita membuat tentang keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Nah, jadi saya di kelas 5 pun sudah melakukan sebuah keyakinan kelas di mana kita dan murid itu berkolaborasi. Apa yang diinginkan murid ditulis di dalam sebuah kertas. Coba saya lihat video ini. Mana ya? Ini. Oh, Jack tadi pasangkan ya. Nah, di sini kita membuat kelas impian dan juga kesepakatan kelas apa yang diinginkan oleh murid. Jadi bukan kita yang mengatur, tetapi murid itu ingin seperti apa. Ibu, abi mah di kelas saya tidak mau anak-anak itu memakai sepatu biar bersih. Oke, ditulis. Ibu mau seperti ini, ibu mau seperti itu, ditulis semuanya. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan ya. Nah, ini kesepakatan ini menjadi keyakinan kelas. Boleh bawakan itu, bawakan kertas di karton di majero lemari. Sengaja saya belum tempelkan ya, karena ini menunjukkan bukan mau pamer kepada bapak ibu guru seperti apa bentuk keyakinan kelas. Sambil lanjut,
Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ya, Bapak Ibu guru? Itu kedisiplinan apa yang diharapkan? Nah, di sini mungkin ada tanggung jawab, karena dengan kita mengembalikan buku ke tempatnya, kita sudah bertanggung jawab kepada aset sekolah. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin kedisiplinan atau keyakinan kelasnya untuk apa? Apa? Saling menghargai. Oh iya, ini. Terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu guru, jadi keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh kita, tetapi kesepakatan bersama antara kita dengan murid. Kemarin saya membuat kesepakatan kelas dengan memberikan sebuah kertas, kemudian anak-anak itu menulis di kertas tersebut apa yang menjadi impian mereka untuk mewujudkan kelas impian. Nah, di sini ya, dilarang mengganggu orang lain. Oh iya, menghormati orang lain dan diri sendiri, bukan takut sama Bu Hera, bukan takut sama Ibu Astri. Jadi diharapkan anak itu seperti itu. Jadi kalau takut oleh guru, kadang anak itu ketika ada guru dia baik misalkan, tetapi ketika tidak ada guru dia ya bagaimana ya bakal beli gitu. Nah, nanti mungkin kita itu harus bisa menanamkan itu semua, seperti bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba karena kesehatan, bukan karena orang takut sama bapak polisi begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan bapak ibu. Kemudian di sini ada perbedaan antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ada juga anak membenci kedisiplinan, tetapi anak menghargai disiplin. Terserah disiplin dan mencatat. Tetapi kalau jiwa anak kita bisa memberikan keyakinan bahwa anak itu, oh ini hak, nantinya akan begini. Jika kamu tidak melakukan, maka akan begini. Mungkin kita harus bisa meyakinkan anak seperti itu. Nah, di sini ada sebuah tulis. Bapak dan Ibu boleh menjawab apa yang menjadi poinnya ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Bapak boleh menjawab. Hukuman, berarti bukan konsekuensi. Berarti itu sebaiknya jangan. Ya, mungkin begitu Ibu. Ya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, nanti saya buka layarnya untuk mengetahui jawabannya. Terima kasih. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kira-kira apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, boleh. Kemudian, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, mengganti konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Ya, bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Oh ini maaf saya tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Jadi muridnya ditanya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, berarti kita sudah berpedoman bahwa hukuman itu sebaiknya tidak boleh. Yang harus itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Oke, ada konsekuensi, ada hukuman. Baik, kita buka JJJ ayat, ya. Ya, apa sebenarnya? Nah, di sini jadi mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena tidak ada apa ya? Tidak ada keuntungan. Jadi yang tadi harus ada menang dan menang. Jadi mungkin untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman. Jadi mungkin tidak dianjurkan ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Ya misalkan kalau dulu memang sering kita melakukan sudah kamu berdiri ya memegang telinga misalkan, itu termasuk hukuman ya. Nah ini juga tidak dianjurkan. Murid diminta untuk push up, ini juga tidak dianjurkan. Nah, kenapa di poin yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu boleh? Ya termasuk konsekuensi karena yang di bawah itu apa? Ya, karena itu pelajaran PJOK boleh itu ya konsekuensi ya maksudnya. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Ya, mungkin ada sebuah kasus ya, saya ingin memaparkan sebuah kasus yang berhubungan juga nanti dengan ini namanya segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi yang mana kita pada sebuah kasus, jika anak melakukan sebuah kasus, yang pertama kita harus menanyakan keyakinan dulu, bukan validasi tindakan yang salah. Ya, ditanya dulu, apa berbuat salah itu manusiawi? Tidak dengan menjudge anak itu kamu salah, seharusnya kamu seperti ini. Nah itu tidak dianjurkan. Ya. Kemudian kita harus menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi anak seperti apa misalkan? Ya, dan yang terakhir mungkin bukan, yang kedua menstabilkan dulu, kemudian menanyakan keyakinan ini. Ya, ada sebuah kasus misalkan seperti ini. Kalau kemarin ya Bu, kita pada hari Sabtu ada anak bukan gerusnya sobek tangannya. Kemudian untuk menstabilkan identitas itu seharusnya yang harus kita terapkan itu yang pertama mungkin menanyakan kepada anak tentang kejadian tersebut. Yang tidak boleh itu kita menyalahkan salah satu anak. Ya. Yang kedua harusnya kita adakan konsekuensi. Seperti tadi misalkan anak meskipun tidak sengaja melukai tangannya. Siapa kemarin tadi lupa? Oh ya, Raji, seharusnya yang membersihkan darahnya, yang mengobatinya adalah Teddy. Tetapi kita belum berani untuk hal-hal seperti itu ya, karena itu berhubungan dengan mungkin takut tidak bersih atau kotor gitu ya. Seharusnya mungkin untuk tingkat SMA ya seperti itu. Nah, nilai yang kita dapat adalah Raji tangannya terobati dan Teddy juga bisa salah satu melaksanakan apa ya pembelajaran seperti mengobati
Apa itu teh pertolongan pertamanya mungkin? Ya seperti itu mungkin. Nah, yang diharapkan dari modul budaya positif itu seperti itu. Mungkin yang terakhir ada sebuah kasus seperti ini. Ada seorang murid berkelahi atau bukan berkelahi ya, kejemen mencek urang masih acukna sampai ke copot si kancing-kancing nate. Nah, bagaimana cara kita menangani kasus tersebut, sedangkan anti ini yang copot kancingnya itu mau kancingnya utuh, karena kalau tidak utuh maka orang tuanya atau ibunya akan marah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika terjadi kasus seperti itu? Boleh ada yang menjawab, Ibu? Ya. 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 Ibu mau pakai mic? Iya, Wios. Ngerak soalnya bagus. Nanti ini malah dipakai untuk ini tuh. Kecil ya? Agung teuing. Teuing. Tidak kita handphone. Bismillah, kemudian yang awal Terima kasih. tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur punten ngapunten payun, nyobian ngawalan tadi pertarusan dari pemateri tadi teh apa yang akan kita lakukan, bukan harusnya, apa yang akan kita lakukan ketika ada kasus misalkan anak berkelahi, sampaikan kancingnya coplok. Nah ini mungkin saya akan mengutarakan perbandingan, karena dulu pernah ada anak yang berkelahi ketika zaman itu Paki berkelahi dengan berkelahi sampai baju nanti sobek ya. Jadi itu yang kita lakukan waktu itu, kita pertama tidak menindak atau menegur atau nyarekan anak itu, tapi yang pertama kita lakukan adalah itu menyelesaikan dulu pakaian yang robeknya itu, yang bajunya itu dibawa ke tukang jahit, karena kita menjaga apa ya, takut ada sesuatu hal yang negatif, prasangka negatif dari orang tuanya. Nah setelah itu dijahit bajunya, ternyata jahitannya itu bagus, itu seperti bordel, maksudnya malah jadi bagus baju anaknya. Langsung dianggekeun ka alpinya itu kan namanya, langsung dianggekeun. Terus kan Paki kebetulan itu adalah ya anak yatim piatu. Waktu itu kita tidak menindak Paki, hanya dikasih dinasihati aja dengan halus. Namun setelah itu kita mewakili Paki mendatangi kedua orang tuanya. Waktu itu saya dengan Ibu Teja mendatangi orang tua Alpi dan minta maaf. Terus tanggapan dari orang tuanya juga bagus, katanya enggak apa-apa. Lagian Paki itu seperti anak sendiri, dia makan jajan di sini. Tidak semuanya apa yang anak lakukan ketika perkelahian terjadi kita langsung menindak anak, seperti yang diterangkan tadi sama Bu Hera. Ada apa yang bikin anak tidak nyaman gitu. Itu jadi ya kalau itu lebih ke arah penyelesaiannya dulu itu. Jadi setelah yang lainnya baru bertindak. Seperti kemarin kan Raji juga, pertama ya Rajinya dulu yang kita obati, kita tolong. Nah setelah pengobatan Raji selesai kan kita baru manggil Teddy, dikasih nasihat. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Lasmi. Ya, betul sekali. Memang apa ya? Seperti di sini sesuai dengan harapan. Makanya seperti yang saya katakan juga, dari sekian pemaparan yang saya katakan ini, memang semua di sekolah kita itu sudah menerapkan, ya. Tetapi mungkin ini hanya teori saja, ya. Mungkin penguatan teori saja, ya. Mungkin untuk penambahannya, ketika seperti yang tadi kancingnya copot, seperti Andi misalkan kancingnya copot oleh Eka misalkan. Nah, yang diharapkan dari model ini, dari budaya positif itu, siapa? Itu sendiri yang harus menyelesaikan. Nah, siapa? Kita sebagai guru yang harus menuntut dia menyelesaikan itu. Supaya apa? Anak itu yang satu terselesaikan karena dia tidak akan dimaki oleh ibunya. Kancingnya menjadi utuh lagi. Nah, yang satu lagi yang tadi mencopotkan itu menjadi pelajaran atau konsekuensi, bukan hukuman ya, tetapi dia juga bisa ada penambahan ilmu karena dia juga bisa menjadi mungkin. Nah, di modul ini di segitiga resolusi yang diharapkan itu seperti itu. Jadi setiap ada kasus ya di sekolah, tindak lanjut yang kita buat diharapkan mampu menyelesaikannya itu ada budaya positif atau sesuatu yang positif untuk mereka berdua. Mungkin seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu guru, mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf sekali atas waktunya dan mohon maaf sekali atas kelancangannya, karena di sini saya hanya berbagi kata rasa gitu ya. Ketika ada PI di sini, ada Ibu Herate dan orang lain, itu karena nanti di kelasnya tidak ada perubahan. Mungkin karena perubahan itu tidak apa ya, tidak ujung-ujung ya Pak, tidak bisa lagi membutuhkan kekuatannya tadi dari luar dan dari dalam, juga kerjasama kolaborasi dan juga membutuhkan waktu. Mohon maaf ya, mungkin itu saja. Udah mau berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberi satu berkah tersendiri bahwa kehadiran Bapak di sini ternyata disampaikan di penggerak. Kemudian untuk selanjutnya puji syukur pula kepada Allah atas nikmat dari Allah dengan hadirnya Bapak Ibu guru yang luar biasa, sambutan dan dorongan kepada rekan-rekan yang menjadi guru penggerak. Tentunya ini adalah merupakan satu anugerah dan nikmat yang luar biasa. Ada guru penggeraknya, kemudian ada teman yang menggerak, memberikan dorongan untuk bergerak. Silastri atau Bunda juga si Jalu atau temannya segala macam. Tentunya rekan kita yang sekarang sakit tidak bisa hadir, bukan berarti tidak memberikan dukungan, tetapi mari kita doakan bersama semoga teman-teman kita yang hari ini sakit segera sembuh di barokah Allah. Kemudian yang terakhir ini adalah merupakan satu dorongan tersendiri. Mudah-mudahan besok-besok ada guru penggerak berikutnya dari sekolah ini. Ada guru penggerak, ada dorongan dari teman sejawat, itu adalah merupakan keberhasilan untuk seorang pemimpin. Jadi disampaikan ke akhir, sudah nyampaknya di situ. Jadi anugerah tersendiri bagi Bapak dengan ada guru penggerak dan teman sejawat yang memberikan dorongan. Indahnya bola yang bulat menggelinding menuju arah ke gawang gol nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin kegiatan ini kita tutup dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.